Pagi juga ya, ada. itu udah berita lama sebenarnya. Berita sudah mungkin udah kelewat mungkin 1-2 bulan yang lalu mungkin ya. Ya, jadi klarifikasi itu sebenarnya nggak perlu saya jelaskan lagi karena dari pihak saya kemarin juga sempat dari pihak apartemen pas kejadian pertama awal itu sudah mungkin mengcounter langsung ya dari pihak siapa namanya tadi? Ya. Yolo. Ya, jadi itu uang yang dibilang markup itu uang 6,5 juta itu untuk 1 bulan. Ya, 6,5 juta 1 bulan. 4 jutanya itu sekitar 4 jutaan itu deposit. Jadi apartemen itu ada depositnya. Jadi bukannya kita markup. Jadi saya pun juga di sini ya cari yang lebih murah, makanya saya pindahkan dari Lexington ke Victor Parkview agar tidak ada deposit lagi. Kalau Victor Parkview tidak ada deposit. Gitu. Iya, jelas dari pengelola. Bisa mungkin nanti ditanyakan langsung, bisa telepon. Dan saya punya apartemen, mohon maaf, kalau orang kontrak pasti saya minta deposit. Iya, dia punya unit biasanya. Nah, memang begitu. Kenapa perlu deposit? Mana tahu si itu ada barang yang rusak dan lain-lain, jadi dia Ganti. Oke, satu lagi. Yang mana dulu? Cewek sana dari tadi. Oke Bang, mungkin terkait keluarga Iya. Fadel juga, mungkin kemarin banyak yang menyerang keluarga perihal mungkin dari pembangunan rumah segala, terus mungkin sampai privasi juga, mungkin seperti apa sih sampai detik ini, apakah dari keluarga sendiri memang harus mengungsi atau untuk sosialisasi seperti apa, mungkin bisa diklarifikasi juga. Maksudnya bersosialisasi. Begini. Takut keluar rumah nggak? Takut Gimana? keluar rumah atau seperti apa, atau masih layaknya? Ada dua pertanyaan itu. Saya sampaikan aja yang dimaksud dia. Satu, kalian terganggu apa enggak dengan pemberitaan. Yang kedua, rumah kalian sedang renovasi. Diduga itu uang dari Loli. Nah, coba jawab. Kan kesana arahnya. Jadi yang pertama tidak sama sekali terganggu, ya kan? Yang kedua tidak ada sepeser pun uang dari Loli, karena Loli pun datang ke sini juga tidak bawa uang. Yang ada mereka yang kita bantu, kita carikan apartemen, terus dari pihak Loli juga kan membawa masalah yang uang ya slot itu ya. Nah, jadi itu aja sih. Jadi ya kalau dilihat dari mungkin logika ya, dia membawa masalah, terus difitnah kita 400 juta lah atau apalah ya kan, itu ya kita sih ya udah pikiran mereka sendiri yang fitnah mereka, kan nanti kan di sini terungkapnya fakta dan kebenarannya ada. Banyak yang pada akhirnya banyak yang blow up permasalahan mungkin sudah lama soal kasus dugaan. Iya. Penipuan itu gimana mungkin Bang? Penipuan yang awal. Iya, yang dilakukan. Iya, dari awal, dari 1 hari setelah landing ya, Loli itu udah punya masalah itu, dan saya nggak tahu ya kalau masalah itu kan yang tahu Loli dan mungkin yang teman di sana gitu ya. Kita ngeberesinnya ya lewat dari akhlaknya Loli, nggak usah bawa-bawa slot atau apapun lah di situ. Jadi kalau lu mau gabung di keluarga untuk Temannya rawat, yang inisial C. iya. Ya? Ya. C. Oke, silakan. Nanti konfirmasinya Ya. katanya karena kasus ini Fadel di drop out dari kampus, Itu itu benar apa enggak? Enggak benar. Jadi Berarti sampai sekarang Masih kuliah alhamdulillah atau masih. Iya. untuk yang tunggakan pembayaran itu, Tunggakan apa lagi tuh? tunggakan kampus, pembayaran kampus, bayaran kampus. Kok yang kakaknya gue nggak tahu, kok mereka tahu semua ya? Apa yang ada tunggang-tunggang itu nggak ada, sama sekali nggak ada gue ngomong. Tapi cuti atau masih Coba sebentar, coba Pak Umar. cuti atau di drop out? Cuti. Kalau untuk kuliah, anak saya dari awal sampai yang pertama sampai itu sarjana semua, tidak ketergantungan sama orang lain. Apalagi kalau dilihat si Loli itu datang cuman bawa perkara, bawa masalah, kita benahin satu-satu, itu big trouble, big problem kita ini. Tapi pihak dari sana, dari ibunya tidak pernah tahu, sampai dia baru dapat endorse kecil-kecilan, baru mulai masuk ngucik-ngucik saya gitu. Jadi awalnya
mereka dari pihak keluarganya tahu ini masalah dari sana besar sekali. Oli itu berbagai macam masalah. Jadi kita yang ini Ya kita luruskan semua, selesai semua itu. Baru ada endorse masuk, itu juga nggak besar, kecil gitu. Jadi jangan disangkutin kita renovasi apa itu usaha kita sendiri, nggak ada. Loli itu seperti bawa uang dari surga, nggak ada itu. Gitu. Datang melarat dia, ya asal tahu aja. Jadi jangan ngomong besar, ibunya nih itu datang nyusahin orang, bikin masalah di rumah. Jadi kita kalau anak-anak saya tuh saya didik akidah imannya tebal semua. Jadi alhamdulillah jalannya lurus-lurus saja. Umar, ada penyesalan menerima Loli? Tidak ada, saya cuma melihat kalau bukan satu aja yang terlantar. Sebelum Loli banyak, nggak banyak sih beberapa. Jadi kita jadi kayak memamerkan itu. Dia sempat bisa lepas dari kita, silakan. Jadi beberapa orang, Loli ini saya nggak tahu itu anak siapa, saya tidak bangga, nggak ada artinya bagi saya. Cuman ini anak, cuman saya lihat ini terlantar. Jadi kasihan, kemanusiaan, kita tolong, kita arahin. Pas waktu itu bulan puasa pun kita sampai kaget. Belum pernah saya terawih bareng, ini bareng gitu. Jadi udah. Tapi saya bukan kiai. Pengakuan Loh? Saya sampai tanya itu. Pernah dia suatu mau terawih ya. Ini saya sampai kaget. Tadi keadaan mens ikut terawih. Itu yang saya bingung gini, apa nggak diajarin kok sangkanya boleh gitu. Akhirnya saya suruh balik. Itu. Jadi saya tuh sebenarnya nggak mau ngomong kayak gini loh. Jadi istilahnya saya tuh nggak mau kebanyakan orang contohnya kita timbal balik atau gimana gitu ya. Saya nggak perlu terima kasih, nggak perlu apapun. Yang penting jadi anak bisa terarah, akidahnya ada, imannya jadi, nah itulah. Tapi kalau sampai saya difitnah sampai begini, ya itu hanya Allah yang tahu aja ya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Ya. Coba silakan. Ya, selamat sore. Saya mau bertanya sama Mas Rasman. Sikat Mas. Pak Resman, ini kan waktu kemarin preskon pertama di sini sempat menunjukkan bukti beberapa USG ya, yang akhirnya itu yang dilaporkan sama NM di Polda Metro Jaya. Sempat tadi ada wartawan bertanyakan itu kapan diperiksa, dan Bang Resman menjawab itu tanggal 14 September. Kalau nggak salah ya, saya ingat seperti itu. Terus nggak lama ada isu-isu yang lain gitu, bahwa itu kenapa baru diperiksa tanggal 14 September sementara kabar berhembusnya LM mengandung dan aborsi dan segala macam itu dimulai dari bulan April sampai Juni kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong ya. Jadi bisa dijelaskan klarifikasi mungkin dari Bang Rasman sendiri ini Bang, kenapa ini baru diperiksa dan juga baru diungkap pada 14 September? Jadi apakah memang ada hasil dari bulan April ataupun Juni pemeriksaan dari LM sendiri, dari mulai proses USG dan segala macam? Jadi mungkin minta ini ya, keterangan langsung dari Bang Rasman sendiri. Seperti apa nih Bang Rasman, tolong dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi kita habis ini 2 lagi cukup ya, supaya kita ke Polres. Pertama, tadi Saudara Bintang, Saudara Martin sudah sampaikan bahwa kami sebagai kuasa hukum diminta oleh prinsipal. Prinsipal itu pihak terkait, yaitu Fadel dan keluarga untuk menyampaikan. Dan itu kami harus penuhi karena tidak ada yang spesifik skill di situ. Kenapa? Kita nggak sebut rumah sakitnya di mana, dokternya siapa,
Dan kita hanya sebut di situ bukan banyak USG, itu 1. Dan 14 September. Pertanyaannya, kenapa kok baru 14? Sudah dijawab tadi, itu kemauan LM sendiri setelah dia melihat ibunya ngoceh-ngoceh dan netizen. Dan setelah itu dia sudah menyatakan kekhawatiran dia marah betul kepada ibunya, begitu ya Pak ya? Ya Martin ya. Sehingga dia bilang, ya udah saya cek sendiri untuk membantah 1, dia hamil, yang kedua tidak benar dia aborsi, yang ketiga bukan Fadel pelakunya. Dan memang tidak hamil dan tidak aborsi. Itulah hasilnya negatif. Versi Loli kepada mereka disampaikan ke kami. Bagaimana benarnya? Makanya butuh kita nanti keterangan seperti apa dan ahli USG bidang kesehatan dan ahli pidana. Begitu. Jadi kalau dari saat kami itu saja yang bisa kami sampaikan. April ke bawah, Juni kan mereka bilang, coba ingat-ingat apa yang dilakukan Juni, April, Juli. Saya ingat-ingat, saya nggak ikut di situ kok diingat-ingat. Saya sudah dengar penjelasan dari Fadel, dia ingat semua ini, terus nggak ada apa-apa kemarin Fadel, ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, runut dijelasin, nggak ada yang spesifik. Yang ditunjukkan hanya kakak, ya kan, akte kelahiran. Nanti kami mau lihat kalau ada visum kan ada pembanding. Nah, jadi kalau pengacaranya datang lagi ke sana hari ini, saya bingung juga itu ngapain ya bolak-balik ke sana. Pergi aja ke kantor dulu di sana. Oke, cukup ya.